Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan panduan terbaru untuk verbal ya, bagi pendamping PPH di bawah naungan Halal Center Cendekia Muslim. Langkah awal, teman-teman pastikan dulu sudah mendampingi pelaku usaha hingga melakukan submit submit pengajuan sertifikasi halal dengan skema self declare. Selanjutnya teman-teman silakan mengunjungi visitasi UMKM ke tempat fasilitas produksi dari pelaku usaha. Nah, namun di sana teman-teman pendamping langsung melakukan verbal. Nah, langkah awal silakan buka website si halal ya, kemudian ptsp.go.id. Nah, di sini teman-teman sebagai pendamping silakan login ya. Bagi teman-teman yang pendamping lama itu biasanya menggunakan email, yang baru itu username-nya menggunakan nomor HP. Ya, kebetulan saya masuk yang lama, jadi di sini menggunakan email. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu login ya seperti biasa. Nah, simak juga terkait dengan fitur-fitur yang ada di si halal ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, di sini ada satu waiting list ya. Waiting list berarti ada satu yang list ya, satu pengajuan yang menunggu untuk dilakukan verbal. Nah, kemudian kita kembali ke bagian ini. Nah, kemudian di sini kita kembali ke fitur proses verbal. Nah, di sini teman-teman akan melihat UMK yang telah melakukan submit ya pengajuan. Nah, di sini saya klik bagian view untuk melihat. Nah, pastikan teman-teman untuk koneksinya bagus ya, seperti itu. Nah, di sini di bagian atas ada fitur 4 ya. Ada kirim, formulir rekomendasi ya, kirim nanti jika sudah selesai pendampingan itu kita klik kirim. Kemudian formulir rekomendasi itu setelah kita lakukan verbal, kita selaku P3H itu membuat merekomendasikan UMK tersebut untuk diajukan kepada lembaga. Kemudian pengembalian dan juga tutup. Di sini ada surat permohonan, pernyataan ikrar, dan ada cetak laporan dan cetak hasil pendampingan. Ini nanti akan berlaku setelah kita melakukan verbal. Nah, di bagian SCTD itu belum keluar ya. Teman-teman bisa ngecek data-data di bagian ini ya. Nah, kemudian dilihat juga di bagian ini, di sini ada jenis KBLI. Nah, pastikan KBLI yang diambil itu sesuai dengan jenis produknya ya. Nah, jenis produknya seperti itu. Kalau seandainya tidak sesuai, maka nanti silakan, contohnya di sini jenis produknya bakery gitu kan. Kemudian kok KBLI yang dipilih adalah industri produk obat tradisional. Nah, seharusnya ini untuk herbal gitu kan. Maka nanti teman-teman tinggal klik pengembalian, kemudian silakan diberikan masukan. Cuma sebelum kita mengembalikan, lihat dulu kesalahan-kesalahan yang lain yang nanti sekaligus bisa diperbaharui oleh pelaku usaha. Nah, ini kemudian cek lagi untuk alat pemasarannya dan lain-lainnya, dan juga terkait dengan tanggal. Nah, di sini kita kembali ke bagian bawah dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di bagian bahan itu sering bermasalah. Nah, contohnya saya klik di sini dulu ya. Nanti akan ada pemberitahuan ya. Saya coba klik kirim. Nah, di sini muncul notifikasi isian bahan diragukan, tidak ragukan, harus semua bahan diklik simpan. Berarti bahan di bagian ini belum semuanya disimpan. Maka kalau ada seandainya 10 bahan, maka ke 10 bahannya dilakukan klik simpan. Nah, makanya akan muncul notifikasi. Jadi kalau teman-teman belum bisa mengirim, maka pastikan notifikasi apa yang
nanti yang keluar seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian ini, kita cek dulu bahannya. Teman-teman pastikan sudah berada di tempat pelaku usaha. Kenapa? Karena untuk pengecekannya secara langsung ya, bukan secara online. Nah, teman-teman harus melihat langsung benar nggak bahan yang digunakan. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan dunia dan juga akhirat. Nah, contohnya di sini ada 4 ya. Cuma terkadang dia gula halus ini kita coba masuk ke 2 dulu. Nah, baru kita yang pertama. Kenapa? Terkadang dia tidak muncul sekaligus. Kadang di sini diragukan, cuma dibuat tidak diragukan. Nah, di sini ada kendala sistem. Maka teman-teman pilih yang kedua untuk memastikan, kemudian baru yang pertama. Nah, di sini ada sebagai sampel ya, sampel nama bahannya itu ada gula halus. Gula halus ini dia mengalami pengolahan. Teman-teman sudah mempelajari di saat waktu pelatihan, ada sumber bahan yang positif list, ada yang bahan kritis ya. Yang positif list itu berasal dari alam tanpa mengalami pengolahan. Nah, bagi yang bermasalah, yang diragukan ya, berarti itu mengalami pengolahan, maka wajib mencantumkan terkait dengan sertifikat halalnya. Apa contohnya? Seperti gula halus. Nah, ini dia mengalami pengolahan. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya melakukan verbal di sini, nah, sesuai dengan ketentuan baru dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa kemasan wajib dicantumkan dalam bahan. Pastikan pelaku usaha memasukkan, mengentri data bahan yang kemasan yang dipakai. Kemasan yang dipakai adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Ya, itu disebut dengan kemasan primer. Maka di sini wajib nanti ada kemasan. Maka di sini juga, kemudian juga terkait dengan sabun ya, sabun yang digunakan untuk mencuci peralatan. Nah, ini wajib ada sertifikat halalnya. Nah, ini juga dicantumkan di bagian bahan. Nah, contohnya di sini gula halus. Gula halus ini diragukan atau tidak diragukan ya. Kalau ini dia masuk diragukan karena sudah mengalami pengolahan. Nah, maka di sini wajib ada sertifikat halalnya. Nah, di sini kemudian ada masa berlakunya dan juga ada produsennya. Nah, ini wajib ya, ini wajib. Maka temuan ya, nanti Bapak Ibu pendamping menemukan ya, karena ini semacam temuan, bukan hanya secara online, tapi melakukan verbal langsung di saat melakukan visitasi ke tempat UMK. Maka kita klik simpan. Ya, oke, udah masuk ya. Kemudian jahe merah ya. Jahe merah ini masuk diragukan atau tidak? Dia tidak diragukan karena dia bersumber dari alam. Maka termasuk kepada di sini jangan sampai pendamping salah memilih. Nah, ini banyak nih ya yang memilih telur sebagai bahan nabati ya, seperti itu. Nah, jahe merah termasuk bahan nabati. Maka kita klik simpan. Nah, kemudian apalagi air ya. Air. Jangan sampai nanti air ini dia termasuk apa? Air yang berasal dari pegunungan, mata air, air sumur, dan itu termasuk kepada positive list, maka tidak diragukan. Nah, kemudian gimana keterangannya? Maka di sini diambil air murni. Bagaimana Pak kalau dia ngambil dari galon atau depot ataupun ia ngambil dari PDAM? Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari BPJPH dan MUI, maka dia wajib mencantumkan nomor sertifikat halal. Maka teman-teman silakan airnya sesuai dengan air yang dinyatakan positively sesuai dengan ketentuan dari BPJPH. Maka kita klik simpan. Sudah 3 ya. Maka di sini kita lihat lagi santan. Nah, santan ini masuk apa gitu ya? Santan. Nah, kalau kita gaji itu santan ini termasuk diragukan. Kenapa diragukan? Karena santan ini sudah mengalami pengolahan, bukan lagi dalam bentuk kelapa, tapi sudah diolah menjadi santan. Maka di sini keterangannya apa? Tetap bahan nabati. Namun teman-teman wajib ya pendamping untuk pelaku usaha menuliskan deskripsinya di bagian PPH. Nah, di sini wajib dituliskan nanti ya. Walaupun di sini nabati cuma tetap dituliskan di bagian ini.
Nah, seperti itu. Maka di sini berarti simpan. Nah, jadi teman-teman wajib tahu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau gimana di sini saya tidak ada memasukkan kemasan. Contohnya dia menggunakan kemasan primer plastik. Maka di sini pilihannya apa? Pilihannya adalah bahan kimia. Karena plastik sesuai dengan arahan dari BPJPH nanti dia tidak diragukan, kemudian keterangannya bahan kimia. Nah, seperti itu. Kemudian ikan segar gitu kan. Kemudian madu murni. Nah, ini jangan sampai salah nanti. Nih P3H banyak salah nih dalam pemilihan keterangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian santan itu termasuk pada bahan nabati. Nah, di sini kita sudah cek di sini bahannya berapa, 4, berarti kita harus melakukan verifikasi keempatnya. Kalau tidak nanti muncul seperti ini ya. Berarti kita belum mengklik simpan semuanya. Nah, oke ya. Ini sengaja saya buat kesalahan ya agar mudah dipahami. Nah, di bagian ini ada PPH-nya. PPH-nya. Prosesnya contohnya ini ya. Kita klik dulu ya, karena nanti kadang-kadang dia nggak keluar nih teman-teman. Jadi pastikan klik di sini dulu, kemudian klik ini. Nah, di sini teman-teman berapa produknya? Nanti tolong dibuatkan produk dibuat dengan apa. Nah, dibuatkan di sini ya. Kalau ada 5 produknya, maka ada 5 narasinya. Nah, kemudian santan ini dia tetap bahan nabati, cuma dia sudah mengalami pengolahan. Maka di sini teman-teman nanti mencantumkan PPH dari santan tersebut. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Contohnya dia punya tepung, dia diolah sendiri ya. Maka di sini dibuatkan narasi dari proses pengolahannya. Maka di sini kita klik simpan. Pastikan dulu dibaca ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kriteria JPH, klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman sudah pasti ya. Udah kayak ini udah 2 kali ya, maka kita hapus satunya. Nah, pastikan keduanya sudah satu proses, kemudian kriteria. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke bagian produk. Nah, ini banyak kali juga yang salah nanti ya. Nah, biar kita tahu nanti muncul yang di bawahnya, maka klik yang nomor 2 dulu. Nah, balik lagi ya ke sini. Nah, baru dia muncul. Nah, nama kriterianya nama dan simbol. Nah, nama pertanyaannya apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Kalau jawabannya tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bertentangan dengan akidah Islam? Maka tidak. Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Maka tidak. Apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Jika tidak, maka tidak. Kemudian, apakah menggunakan nama babi, anjing, satuannya? Maka tidak. Pastikan teman-teman memverifikasi sesuai dengan keasliannya, ya, produknya. Kemudian kita lihat kriteria dari rasa dan aroma. Apakah pelafor mengarah pada rasa olahan daging babi? Tidak. Apakah rasa aroma yang mengarah pada khamar? Tidak. Maka simpan langsung ya. Kemudian yang ketiga, bentuk. Apakah menggunakan bentuk babi atau anjing? Tidak. Apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi? Tidak. Kemudian kemasan. Apakah menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama? Tidak. Kemudian apakah menggunakan kemasan yang bergambar pornografi? Tidak. Kemudian apakah menggunakan kemasan yang mengarah pada unsur pornografi? Tidak. Kemudian kita lihat dalam produk yang dikemas ulang atau diberi label ulang. Nah, ini sini ada persyaratannya ya. Apakah produk merupakan bahan dalam positif list atau produk tersebut memiliki sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI. Nah, ini kalau di area packing itu setidaknya ada semacam perjanjian kerjasama ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya sudah ada di buku saku dari pendamping, bisa dibaca ya. Nah, di sini kalau dia tidak produk tidak dikemas ulang, maka ini tidak perlu kita simpan. Nah, cukup sampai kriteria 4 ini aja, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjut melakukan pencocokan ya di sini. Nah, di sini apakah ada dokumen akadnya sesuai? Kemudian kita klik sesuai. Lihat dulu SJPH-nya teman-teman. Nah, sesuai. Kemudian sesuai.
Nah, kemudian kebijakan halalnya ada nggak ditempel di tempat produksi? Coba dilihat. Jadi teman-teman memang melakukan ya, memang terjun ke tempat produksi dari pelaku usaha. Lihat, ada nggak kebijakan halalnya? Ada. Kemudian disampaikan ke semua pekerja. Kalau dia disampaikan tuh dia ditempelkan, ditandatangani dan diletakkan di tempat produksi. Kemudian kebijakan halal, pemilik usaha atau orang bertanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian kebijakan halal dan lainnya. Nah, kemudian lihat dibaca dan semuanya dicentang ya. Pastikan sudah paham. Kemudian di sini juga terkait dengan cleaning agentnya, bahan penolong pencucian ya, merupakan bahan yang suci, ada SH-nya ya. Kemudian ada tulis dan semuanya. Nah, pastikan teman-teman melihat dan membaca dulu ya. Nanti ini saya contohkan aja. Nah, jika sudah, teman-teman jangan lupa untuk melakukan simpan. Nah, simpan pengecekan persyaratan. Nah, pastikan nih koneksinya bagus ya, agar nanti tidak bermasalah melakukan verbal. Nah, sudah dilakukan ya, sudah kita simpan semuanya. Perhatikan lagi persyaratan khusus dan lain-lainnya. Nah, jika sudah, teman-teman cek dulu hasil penampingannya. Nah, ini contohnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ya berarti sesuai ya, berarti sudah tersimpan ya berarti. Nah, kemudian kita cek laporannya. Kenapa kita harus ngecek laporan teman-teman? Karena untuk sidang fatwa MUI yang menjadi tolak ukur adalah laporan. Maka teman-teman harus mengecek laporan ini. Nah, di sini pastikan hasil laporannya. Dilihat lagi produknya apa, sesuai nggak dengan yang dilakukan. Nah, di sini. Nah, di sini hasil input dari pelaku usaha, kemudian dilakukan verbal oleh pendamping. Pastikan pendamping tidak salah memberikan keterangan. Nah, di sini jahe merah tidak diragukan. Nah, kemudian dilihat lagi untuk di bagian santan. Santan tadi saya sampaikan, santan memang dari bahan nabati, tapi santan sudah mengalami pengolahan. Maka santan wajib ditambahkan pph-nya di bagian proses. Maka di sini ada pph-nya. Nanti teman-teman silakan ditambahkan. Agar apa? Agar nanti sidang pada saat sidang fatwa itu bisa terlihat oleh pihak MUI. Nah, kemudian di sini lihat nama produknya. Jangan sampai nanti dia produknya seperti ini ya. Contohnya ada beberapa produk dia buatnya contohnya ABC ya. ABC ini apa? Ternyata ABC ini merupakan kerupuk ya, kerupuk bayam. Maka dibuatkan keterangan. Di sininya dibuatkan keterangan kerupuk bayam ABC. Jangan hanya ABC saja. Nah, jadi orang nggak paham. Jadi produknya harus detail. Nah, kemudian pastikan foto produknya terbaca ya teman-teman. Nah, pastikan terbaca. Dan teman-teman harus cek lagi seperti itu. Pastikan semua bahan ini diinput. Nah, jangan sampai salah memberi keterangan. Nah, kemudian pph-nya ada dan jelas ya. Nanti akan dilihat ya di sini. Contohnya produknya ini mengalami penggorengan, tetapi di dalam proses produk halalnya tidak ada proses penggorengan. Maka di sini bisa dicurigai. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, dia menggunakan minuman produknya. Minuman ini dia mengandung susu, tetapi di bahannya tidak ada susu. Maka ini juga akan bermasalah. Maka ini akan dikembalikan oleh BPJPH. Dan juga kami juga akan mengembalikannya seperti itu. Maka pastikan dicek dulu. Nama produknya di sini wajib minimal 5 ya. Maksimal 5 ya, maksimal 5 teman-teman. Nah, karena kemarin saya waktu ikut sidang MUI itu kalau dia lebih dari 5 itu diapakan ya, di semacam dikembalikan ya, karena disuruh untuk skemanya reguler. Nah, jadi sini kalau produknya 5 maka ada 5 foto. Pastikan fotonya ini sesuai. Maka biasanya fotonya diupload itu berupa PDF, maka tidak akan terbaca. Maka biasanya cenderung itu laporan dari di sini, laporan pendamping itu error. Maka pastikan kelimanya. Foto itu maksimal untuk di upload maksimal 3 mega ya.
kemudian formatnya JPG, JPEG ataupun PNG. Jangan nanti yang sampai PDF ataupun format lain. Nah, nanti dia tidak akan terbaca ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Tadi ternyata ini untuk filenya ada bermasalah gitu ya, ada bermasalah, maka kita belum bisa mengklik formulir rekomendasi karena dia ada masalah. Coba kita klik dulu kirim, mau nggak dia ya? Nah, nih file rekomendasi belum dibuat. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melaksanakan ya semua file, tapi kita belum mengklik formulir rekomendasi. Maka kita klik dulu kalau kita mau kirim. Nah, kebetulan di sini saya tidak mau ngirim, saya mau mengembalikan ya. Jadi kita klik pengembalian ya. Nah, di sini kita buat tolong disinkronkan KBLI produk dengan jenis produk. Kemudian silakan lengkapi EJPH yang bermasalah. Nah, ini semuanya dibuat di sini ya teman-teman, terkait dengan apa nanti yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Usahakan bahasanya mudah dipahami dan mudah dipengerti oleh pelaku usaha, dan nanti mereka juga mudah dalam memperbaiki apa-apa saja saran dari pendamping. Nah, contohnya di sini saya kirim di sini simpan, maka dia hilang ya di bagian verval. Nanti kita bisa lihat di bagian informasi sertifikasi subdeklar itu dia berada pada dikembalikan. Nah, teman-teman nanti bisa. Nah, ini contohnya dikembalikan. Nah, di sini kita lihat. Nah, nanti di akun pelaku usaha akan muncul di bagian trackingnya. Nah, di sini dia akan muncul di sini teman-teman. Jadi nanti untuk pelaku usaha dia akan memperbaiki sesuai dengan yang kita sampaikan. Pastikan bahasanya bagus dan juga baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan cek langsung ya. Saya akan cek langsung. Nah, oke, saya udah buka akun pelaku usaha ya. Kemudian kita cek di bagian di sini ada status permohonan. Nah, di sini ternyata ada dikembalikan. Maka nanti pelaku usaha mengeceknya di bagian status permohonan, kemudian cek lagi yang dikembalikan. Maka nanti pelaku usaha tinggal klik di bagian ini. Nah, kemudian pelaku usaha melakukan edit kembali. Ya, lakukan edit kembali. Nah, silakan dilakukan. Mungkin di sini dia jenisnya gitu kan, obat. Nah, obat tradisional. Nah, seperti itu. Nah, dan lainnya mungkin gitu kan. Nah, tambahan lainnya kemudian EJPH-nya juga. Kemudian kita di sini kita simpan. Ya, kita simpan. Di sini juga ini belum ya. Sini obat tradisional kita simpan di bagian di sini ya. Nah, oke, data berhasil disimpan. Maka setelah itu klik kembali dan pastikan semuanya sudah di ini ya, sudah disinkronkan ya, sudah sesuai dengan yang kita sarankan. Maka nanti bisa tinggal kirim kembali. Maka di sini tinggal klik kirim. Nah, begitu teman-teman. Nanti tinggal kita lakukan ulang vervalnya. Udah sesuai atau belum? Nah, nanti setelah kita melakukan verval, kita lihat di bagian status permohonan. Nah, ini di sini submit PU, berarti sedang menunggu ya, seperti itu. Kita cek lagi. Nah, ini teman-teman. Ternyata di sini masih ada waiting list. Kenapa? Sudah diperbaiki oleh pelaku usaha. Maka dilakukan verval ya. Maka dilakukan verval. Dia muncul lagi di sini. Nah, seperti itu. Kita cek lagi ya. Nah, di sini. Jadi teman-teman harus lihat ya secara langsung untuk pelaku usahanya. Nah, di sini kita udah ada tracking tadi ya. Nah, ada trackingnya. Dan kita cek lagi. Udah benar atau belum, seperti itu.
Nah, jadi teman-teman harus cek. Maka kalau udah, maka klik formulir rekomendasi ya. Contohnya sini kita lihat formulir rekomendasi. Nah, download dulu. Nah, kemudian kita lakukan kirim seperti itu ya. Lakukan kirim. Contohnya ini kirim. Nah, dia hilang di sini. Maka dia masuk ke bagian ini. Nah, teman-teman kemarin udah lihat ya di bagian selesai pendamping PPH. Dia nyampe di sini. Nah, ini berarti nanti menunggu lembaga melakukan verifikasi. Jadi dia nggak langsung ke komisi fatwa ya teman-teman. Jadi di sini ada lembaga melakukan verifikasi. Jika setelah dilakukan verifikasi oleh lembaga, maka dia berada di bagian selesai LP3H. Oke, itu sedikit ya untuk tutorial yang baru untuk melakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Nah, pastikan teman-teman hadir di tempat melakukan verifikasi ya, tempat pelaku usaha. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.